Di sini ada range-nya pada putaran 800 dia 3 kubik per menit, pada putaran 1750 9 kubik. Tapi ini saya tidak recommended karena sangat berisik dan penggantian bearing itu jauh lebih cepat. Ternyata sekarang dengan konstruksi bodi yang lebih lebar ini, produksi anginnya lebih besar, itu mencapai 1780 liter per menit. Ya lumayan ini ya. Berapapun besar kolam rekan-rekan itu bisa semua disuplai untuk kebutuhan udaranya, asalkan infrastruktur listriknya tersedia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Delva di sini. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, di Sabang sampai ke Papua. Alhamdulillah, dengan sekian banyak konten video yang telah kita sajikan kepada para rekan-rekan semua di sebuah industri water treatment ya, semua industri yang berhubungan dengan air, di mana kita memanfaatkan teknologi biologi, yaitu bioteknologi dengan memanfaatkan molekul-molekul mikroorganisme dan kita merekayasa bioorganisme yang mana proses rekayasa ini memanfaatkan atau menghasilkan kumpulan biologi namanya bioflok, di mana kumpulan ini digunakan untuk pengolahan air atau pengolahan termasuk pengolahan lingkungan ya. Jadi air-air limbah yang ada itu diolah secara biologi dengan proses biologi menggunakan mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme ini juga dipakai untuk pengembangan budidaya perikanan, untuk mengembangkan bagaimana menjaga air yang ada dalam kolam budidaya tetap terjaga, dan para pembudidaya tidak perlu mengganti air atau tidak perlu meresirkulasi air, cukup dengan air yang sudah ada gitu, sehingga kebutuhan oksigennya tercapai, airnya terjaga, makanannya juga bisa direduce, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan dan keunggulan dari sistem mikroorganisme tersebut. Dan selama ini kita mengembangkan mesin yang namanya roots blower. Sebenarnya ada beberapa mesin, ada roots blower, ada ring blower, kemudian ada blower diafragma. Kami sebagai istilahnya yang ikut serta dalam rangka untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi-informasi tentang mesin-mesin berteknologi tersebut. Di sini di hadapan saya banyak sekali mesin Golden Tech, ya, ada Futsu juga. Saya akan mereview satu persatu mesin dari setiap tipe dari Golden Tech. Di mana Golden Tech ini adalah salah satu mesin penghasil udara, pentransfer udara yang dimanfaatkan untuk sistem biologi tadi. Itu ada banyak sekali tipenya ya. Jadi kita bukan cuma satu atau dua tipe, banyak tipenya, mulai dari ukuran GT40, GT50, 65, 80 sampai 400. Nah, saya akan mereview satu persatu ya. Jadi sebelumnya saya mau informasikan kalau misalnya mesin itu yang kita impor dari Taiwan itu bentuknya masih main body seperti ini, nanti kita akan assembling menjadi seperti ini. Nanti setelah jadi, nanti mesin itu akan terinstall atau terlengkapi aksesorisnya itu ada inner silencer. Nah, mesin itu awalnya tuh hanya seperti ini komponen utama saja. Kemudian nanti akan kita assembling menjadi seperti ini. Di sini ada covernya, ada dinamonya, kemudian ada sasisnya, kemudian juga ada adaptornya ya di sini. Ya, mungkin bisa dilihat ya. Ini ada safety palep, kemudian flanking, kemudian ini cek palep ya. Jadi gini, banyak sekali pertanyaan, Pak, ini fungsinya apa lubang ini? Jadi lubang ini sebenarnya ini ada safety palep. Safety palep itu berfungsi untuk safety, jadi untuk valve pengaman. Pengaman dari apa? Pengaman kalau tekanannya berlebih. Misalnya untuk di dalam sistem air dengan ketinggian 5 meter itu kan disetting tekanannya 0,5 bar. Nah, apabila mesin ini tekanannya mencapai 0,7 bar, maka dia akan keluar tekanan itu di lewat sini gitu. Nah, ini untuk nyetel tekanannya tuh di sini, ini dibuka ya. Nah, ini dikendorin. Ini pera ada di sini ya. Ini pera kalau misalnya buat dia lebih rendah tekanannya dia dikendorin ya. Ya, nanti dikunci lagi. Kalau mau tekanannya lebih tinggi dikencengin. Nah, itu besarnya itu nanti harus sambil running mesinnya itu. Jadi nggak bisa mati begini, nggak bisa. Jadi harus sambil berjalan. Ya.
Jadi, nah untuk di kolam-kolam yang rendah, yang ketinggian 1 meter sampai 2 meter, biasanya nggak terlalu berperan ini safety valve ini karena tekanannya masih rendah ya. Kemudian ini pressure gauge, ya pressure gauge itu untuk membaca tekanan yang dihadapi oleh mesin. Jadi kalau misalnya mesin ini dia loss tanpa ada beban, dia di sini tekanannya akan nol. Tapi kalau ada beban, dia disambungkan ke pipa, pipanya ada air, baru dia akan naik sesuai dengan ketinggian air. Dan ini fungsinya untuk sebagai join rubber ya. Nah, oke, sekarang itu komponen-komponen utama. Dan ini silencer untuk saringannya di sini perlu dibersihkan secara berkala ya. Nah, kita akan membahas yang GT40 ya. Ini GT40 di depan saya. Oke. Jadi GT40 itu fan beltnya cuma ada satu ya, lubang satu. Kemudian ini pipa saluran hisapnya, kemudian buang dari sini. Dan untuk GT40 yang terbaru kita itu memiliki kelebihan bahwa anginnya itu lebih besar karena bodinya ini lebih tinggi daripada GT40 yang lama ya. Di sini kita bisa review ya. Sebenarnya di katalog ada. Ini saya sebutkan lagi nih berapa angin yang dihasilkan. Ya. GT40 untuk ketinggian 2 meter itu ternyata sekarang bisa mencapai pada putaran 1500 1.78 kubik per menit atau 1780 liter per menit untuk ketinggian air 2 meter. Dan untuk ketinggian air 1 meter itu bisa 1,9 kubik per menit atau 1900 liter per menit. Sebelumnya kan saya sampaikan itu hanya 1000 sampai 1200, tapi ini ternyata sekarang dengan konstruksi bodi yang lebih lebar ini produksi anginnya lebih besar, itu mencapai 1780 liter per menit. Ya lumayan ini ya. Dengan power konsumsi as powernya itu 0,8 kW, tapi kita biasanya menyarankan pakai yang 1,5 kW dinamonya itu ya. Ini pada putaran 1450. Sebenarnya untuk katalognya itu bisa mencapai putaran 1750, tapi saya tidak recommended ya. Ini ya GT40 ya. Jadi putarannya GT40 yang sekarang ini putarannya itu normal, tidak mencapai 2000, jadi suaranya itu sangat halus ini. Kemudian kita beranjak ke GT50. Nah, ini GT50. Oh, yang ini GT50 nih. Ya. Ini GT50. GT50 ini apabila dia di running pada putaran 1500 rpm dan ketinggian air itu sampai 2 meter, itu udara yang dihasilkan mencapai 2450 liter per menit atau 2,45 meter kubik per menit pada RPM 1500 dengan ketinggian air 2 meter. Kalau ketinggian air 1 meter itu bisa mencapai 2,6 meter kubik per menit. Tapi biasanya ketinggian air 1 meter ditambah dengan tahanan-tahanan pipa, biasanya pressure gauge-nya membacanya itu di 1,5 meter atau maksimal 2 meter ya. Nah, kita kasih range 2 meter itu sebagai safety-nya, safety faktornya gitu. Nah, di sini pulingnya bisa perhatikan kalau yang 50 lubangnya ada 2 ya. Ini penggantian oli. Nah, pada saat dia blower ini masih baru ya, jadi lubang hisap ini kita tutup. Jadi rekan-rekan jangan lupa kalau misalnya menerima yang baru dari kita, lubang ini dibuka dulu sebelum dipasang silinsernya, karena kalau nggak dibuka anginnya nggak bakalan kehisap ya. Ini yang GT50. Sekarang kita ke GT80. Nah, ini GT80 nih ya. GT80 ya, sorry, ini GT65 ya. Ya kan, 65 GT65. Pipa outputnya di sini 2,5 in ya. Kemudian ada safety valve, ada check valve ya. Ini check valve, pressure gauge. Nah, GT65 ini pada ketinggian 2 meter, dia bisa menghasilkan udara 4000 liter per menit pada putaran 1450.
Dan pada putaran 1550, 4500 liter per menit dengan power consumption 2,2 kW. Tapi biasanya saya kasih safety factor itu menjadi 4 kW atau minimal 3 kW. Karena kalau dia pas 2,2 kW biasanya motornya itu akan cepat panas. Jadi harus dinaikkan ya. Kemudian kita ke GT80. Ini GT80 yang ini ya. Tadi GT80 ya. Nih, ini mesinnya, ini yang udah disetting, ini yang belum disetting nih, GT80. Jadi GT80 ini pada putaran di 1500 dia sekarang menghasilkan udara 7500 liter per menit. Sebelumnya kan di GT80 yang lama itu udaranya 6800 ya. Jadi sebenarnya udara itu ada range-nya ya. Nih ya. Saya ingin tunjukkan ya. Dia pakai range ya. Misalnya ini kan 2000 ini kebaca aja. Ya. 2000 ini sebenarnya 2000 ketinggi 2000 mm air atau 2000 2 meter air ya. Di sini ada range-nya pada putaran 800 dia 3 kubik per menit, pada putaran 1750 9 kubik. Tapi ini saya tidak recommended karena sangat berisik dan penggantian bearing itu jauh lebih cepat ya. Bisa kita setting paling jauh di 1500 atau 1450. Jadi 6,98. Taruhlah 7 kubik lah. Berarti 7000 liter. Saya pernah setting di 7500 ini di Aceh ya, karena kebutuhannya tuh mepet itu. Dan apa namanya, kalau pakai di atasnya GT100 itu harga jauh. Kalau misalnya pakai GT80 ya kita harus setting di 1600 untuk mengejar supaya anginnya tercapai gitu. Dan kemudian ada GT100. GT100 tuh yang ini ya. Ini GT100. Ini GT100 ya. GT100 ini pada putaran 1500 itu menghasilkan angin di 9800 liter per menit atau 9,8 kubik per menit ya. Di sini GT100 itu pipanya itu menggunakan outlet 4 in dan dilihat jalur ada 4 ya, jalur palepnya. Jalur pulinya ada 4. Tadi GT80 jalur pulinya berapa? 3 kan? 3 ya. Kemudian di atas GT100 ini ada GT150. GT150. Ini GT150. Ini kebetulan sudah dipesan untuk proyek water treatment PLN di Sulawesi, Indonesia Power, untuk proses pengolahan limbah. Ini pulinya ada, jalur pulinya ada 1, 2, 3, oh ada 4 juga, tapi diameternya lebih besar. Diameter lebih besar. Kenapa dia 4, bisa 4 ya? Karena dia modelnya model V-nya agak dalam dia, jadi tenaga yang ditransfer dari sini nih ke blower itu bisa kuat dia. Jadi kalau yang model blower model lama tuh biasanya bisa 6 atau 7 nih kalau yang gede begini nih. Ya kan? Karena ini udah model V begini, jadi nggak perlu terlalu dalam. Kemudian ya itu yang ready ya saat ini di PT BWS. Kemudian kita ada Futsu juga. Nanti kita akan review lagi Futsu ya. Kita spesialis hari ini mereview Golden Tech. Dan di atas GT150 ada GT200. GT200 itu bisa memproduksi pada ketinggian 2 meter itu di putaran 1400 itu di 49 kubik ya. Tapi ini GT200 ini kalau di putaran 1450 ini suaranya lumayan berisik di atas 100 desibel ini. Bisa kita setting di 1200 sampai 1100. Kalau di setting di 1200 itu udara mencapai 40 kubik per menit atau 40 kali sekitar 4.000 berapa ya? 40.000 liter per menit atau 40 kubik per menit. Kemudian di atas GT200 ada GT250. GT250 ini pada RPM 1250 menghasilkan udara 72 kubik per menit atau 72.000 liter per menit. Kemudian di atas GT250 ada GT300. GT300 ini menghasilkan udara 149 kubik per menit pada ketinggian 2 meter atau 149.000 liter per menit.
Kemudian di atasnya lagi ada GT350, itu menghasilkan udara di 250 kubik per menit atau 250.000 liter per menit pada ketinggian 2 meter. Kemudian ada lagi GT400, itu menghasilkan udara di sekitar 300.000 sampai 400.000 liter per menit atau 400 kubik per menit pada ketinggian 2 meter. Baik, rekan sekalian, mungkin saya tentang udara dari blower yang ada di merek Golden Tech. Jadi rekan bisnis sekalian tidak perlu khawatir, berapapun besar kolam rekan-rekan itu bisa semua disuplai untuk kebutuhan udaranya, asalkan infrastruktur listriknya tersedia gitu. Jadi kita kadang-kadang keinginan besar tapi sarana dan prasarannya belum siap gitu. Banyak sekali pertanyaan saya, Pak, saya punya kolam 1000 meter, blowernya yang mana? Saya tunjukkan dengan konsep seperti apa, konsep bioflok, konsep air mengalir, konsep ras dan sebagainya. Itu kan tentu anginnya berbeda-beda ya. Dimana yang paling besar adalah angin untuk kebutuhan konsep bioflok, ini anginnya full 100%. Tapi kalau untuk sistem yang lain bisa jadi anginnya itu hanya untuk menambahkan saja. Misalnya pernah juga ada buat kolam udang gitu ya. Satu kolam itu hanya butuh 20 sampai 30 titik udara dengan kapasitas 20 liter per menit per titiknya gitu. Jadi kan blower tidak terlalu besar untuk 1000 kolam 1000 itu untuk sistem udang. Kenapa dia tidak besar? Karena mungkin dia hanya ingin menambah oksigen sedikit dan oksigennya yang lain didapat dari kincir gitu. Dan ada juga yang besar. Itu semua tergantung kebutuhan daripada rekan-rekan, kebutuhan udara daripada di kolam rekan-rekan gitu. Apakah untuk kepadatan tinggi, kepadatan rendah, atau kepadatan sedang, apakah untuk bioflok, apakah untuk keras dan lain sebagainya. Dan saya juga tidak pernah berhenti untuk terus bagaimana cara menghitung dan mengkalkulasi kebutuhan udara dari kita per sistem gitu. Baik rekan bisnis sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.